Dulu kamu ada ketakutan nggak sama, apa kamu mau nilai yang bagus? Kalau mau tidur sama saya. Menurut kamu kenapa ada oknum yang nggak setuju dengan undang-undang pelecehan seksual? Goblok. Jangan yang nggak setuju itu biasa melakukan pelecehan seksual. Jangan-jangan. 3, 2, 1, Biber yuk. Ketakutan, wah ini orangnya kasar nih, apa ini apa gitu. Oh ini orangnya atos sih. Jujur nggak bohong? Iya ya jujur. Enggak, maksudnya tuh ini orangnya cukup oke, kolot aku lah gitu. Jangan dikat ya, jangan dikat. enggak, aku misalnya mengiyakan, misalnya aku orangnya atos gitu ya, orangnya atos. Nah, cuma kamu ada kekhawatiran nggak kamu akan diperlakukan kasar? Kalau itu dilihat waktu pacaran sih kayaknya aku percaya enggak sih. Kenapa? Kan ini kan gini, aku kenapa masuk ke sini? Konteksnya kan kita punya anak cewek. Iya. Ya, anak cewek. Artinya kita perlu banget nih yang namanya membekali dia. Supaya dia bisa nantinya itu bisa menilai seseorang, ya. Nggak cuma dari casingnya, tapi dia tahu bagaimana dia harus bersikap dan bagaimana dia harus menghindari orang yang berbahaya buat dia. Kalau aku ya, dilihatnya adalah cara dia nge-treat ibunya. Itu aku ngeliatnya dari kalau si anak cowok ini dia nge-treat ibunya bisa sopan, dia nggak ngebentak, dia benar-benar sayang Nanti itu keluarga. maksudnya memperlakukan ibunya. Iya, perlakukan ibunya ataupun adiknya ataupun keluarganya. Ya walaupun sesekali dengan nada tinggi itu aku harus tahu juga maksudnya atas dasar apa kayak gitu. Ya setiap orang kan pasti mempunyai tingkat emosi yang berbeda-beda gitu loh. Dan menurut aku emosi itu sebenarnya wajar, tapi gimana cara mengkontrol dia emosi dia gitu loh. Nah itu bisa dilihat dari situ sih. Kalau kasusnya ini aku ngelihat kamu dulu gitu. Itu sih. Kalau misalkan apa namanya? Kalau bisa ya mungkin besok aku juga akan tahu kalau bisa aku bukan ikut campur ke dunia maksudnya ke dunianya ya memang aku pengen kenal juga dunianya kayak gimana terus maksudnya sama teman-temannya bahkan sama pacarnya makanya aku berusaha untuk gak yang ngelarang gimana-gimana loh asalkan dia juga komunikasinya terbuka juga gitu. Jadi menurut aku sih komunikasi antara orang tua dengan anak itu penting banget karena itu ada pondasinya gitu loh. Terutama kayak kedekatan seorang ayah dengan anak perempuannya itu menurut aku harus dijaga banget sih. Kalau bisa anaknya tuh bener-bener kayak lengket banget sama si anaknya gitu. Gak yang takut malah sama bapaknya. Kalau sejauh ini sih ya, caraku atau rencanaku tuh ini. Bisa kalau kamu ingat, aku sering banget menekankan kalau dia belum pakai baju malu. Oh iya. Maksudnya mengenalkan konsep malu tuh bener-bener di saat ya memang yang harus malu bukan malu ke orangnya, tapi malu karena dia telanjang. Dia belum pakai celana. Iya. Atau dia belum pakai baju. Iya, gitu. Ya jadinya kayak misalkan aku apa namanya belum pakai celana juga dia ayah malu harusnya malu dia cuma kayak gitu. Jadi konsep itu menurutku salah satu konsep yang mendasar sih ya maksudnya saat mungkin apa area sensitifnya dia terbuka harapannya sih ya misalnya suatu saat nanti amit-amit ada yang mau melihat area sensitif dia udah tahu udah defensif dulu. Aku malu tuh gitu. Ya kamu itu salah jadi memang menurutku sih konsep benar dan salah yang kita tanamkan sejak dini ke satu harus agak ketat sih kalau kita ngelihat ini ya kasus terutama aku ngelihat yang kasus kemarin itu kita belajar juga ya maksudnya kasus Novia yang tentang yang bunuh diri di samping makam bapaknya dia kan dilecehkan seksual oleh pacarnya. Maksudnya dia harus menelan pil atau dikasih obat atau gimana terus diperkosa akhirnya hamil tapi ternyata nggak mau tanggung jawab atau kayak gitu singkat ceritanya seperti itu.
Dan itu menjadi Hmm. sebuah concern juga di kita ya, maksudnya sebagai orang tua kan, Iya iya. Ya, untuk menjaga itu juga eh, gitu, ya ampun gitu. Dan maksudnya itu udah pacar gitu loh, bukan siapa-siapa gitu. iya. Sekarang guru juga bisa melakukan itu gitu kan, berarti kan di tempat-tempat yang kita percaya, tempat-tempat orang tua percaya gitu. Biasanya orang tua percaya sama apa namanya, Lembaga pendidikan. lembaga pendidikan, nggak bisa sepercaya itu, harus kontrolnya tuh harus double juga gitu ya berarti. Serem juga ya, misalkan nih. Maksudnya aku jadi bayangin nanti saat kita sudah harus menyekolahkan Kansa gitu loh. Heeh. Dengan Kita gara-gara kita udah ngejaga di rumah gimana, Mm-mm. tapi ternyata di sekolah banyak. Kemarin baru 5 hari lalu tadi aku baca berita itu ada pelecehan seksual demi mendapatkan nilai bagus. Si siswinya ini harus ditiduri sama si gurunya ini. itu umur berapa sih? Aku nggak tahu, mungkin SMP ya, SMP atau Itu SD. tapi sudah terjadi. Sudah Nah, aku tuh terjadi. lagi nggak habis pikir ya, maksudnya apa hubungannya Nilai nilai bagus. bagus? Maksudnya gini, aku tuh seneng banget sama dunia pendidikan ya. Maksudnya aku seneng mengajar dan seneng ngulik di dunia pedagogi gitu. Cuma aku tuh maksudnya kayak nggak kebayang awalnya tuh gimana sih kok bisa ada opsi kalau kamu misalnya gini, misalnya nih kamu mahasiswaku gitu atau kamu siswaku lah gitu. Apakah gini si guru, apakah kamu mau nilai yang bagus? Kalau mau tidur sama saya, apa gitu ya? Aku juga nggak tahu sih, maksudnya kita kan belum pernah mewawancarai si Aku korbannya tuh- ini kan. Tapi kemarin ada contoh lagi loh, maksudnya yang sampai aku sempet denger dan lihat wawancaranya karena itu naik banget di Instagram waktu itu. Itu adalah dia itu dilecehkan seksual sama dosennya. Gitu. Jadi dia minta ketemu kalau nggak salah itu sudah malam gitu sama Lah kok dosennya. mau? Nah itu sih aku kenapa nggak sama temennya ya? Aku tuh itu juga sih kadang kok gini ya? Mungkin karena terlalu positif kita kan nggak bisa menilai Nah, gimana gitu. ini malah justru sebenarnya satu hal yang fundamental loh menurutku. Artinya apa? Kok mau sampai ketemu? Ya, pertama udah malam, udah jamnya itu udah nggak wajar untuk melakukan bimbingan akademik, ya kan? Terus nggak tahu tempatnya di mana? Di kampus. Di kampus. Kalau menurut aku ya malah bisa jadi ada satu kemungkinan sih, bisa jadi itu karena mungkin mahasiswinya itu dia sudah berupaya ketemu cuman waktunya nggak pernah cocok, terus akhirnya deadline-nya udah semakin dekat, harus dikumpulkan misalkan harus lusa atau apa, dan dosennya cuma bisa di waktu itu, ya kamu mau nggak mau harus kesini gitu. Bisa jadi juga kan, Kalau aku sih ya, kalau aku mungkin nanti daripada nggak lulus gitu loh mungkin gitu. kalau untuk lulus dengan hal yang dengan cara yang tidak wajar seperti itu menurutku nggak wajar. Kalau menurutku sih jangan turutin, mending nggak lulus sih. Kalau aku jadi orang tua ya, misalkan aku di sini juga malah jadi kayak domino loh, efek domino. Jangan-jangan kayak orang tuanya dia dapat pressure dari orang tuanya, kamu gimana sudah semester akhir nggak lulus Bisa gitu. jadi. Nah itu kan dari tekanan nih, jadi dia gimana caranya lulus ya, terus apa mau lulusin saya misalnya gitu. Wah, si dosen mungkin ini udah mendesak sekali nih gitu kan, atau mungkin belum kesana. Si dosen lagi lembur terus ya udah ya besok ya mungkin gitu, besok. Terus si mahasiswa nggak bisa pak, ini pokoknya harus sekarang, deadline-nya tuh besok gitu. Aduh, saya tuh lagi lembur di kampus ini, saya lagi banyak kerjaan. Nggak apa-apa pak, saya ke kampus aja gitu. Nah mungkin bisa Itu kan gitu juga. sampai situ kan belum ada rencana tuh. Ah. Ya kan belum ada rencana. Nah istilahnya sampai mau nyamperin kan artinya butuh banget tuh. Nah disitulah bargaining power si dosen jadi lebih tinggi. Iya, itu bisa Ya, jadi ya. bisa jadi kayak gitu kan. Nah cuma di sini ada satu konsep yang salah menurutku. Apa tuh? Saat yaitu kebiasaan dan menggunakan cara yang salah. Kalau misalkan yang seperti ini loh ya. Kasus yang dosen Iya. minta pipi itu. Bukan. Aku di sini akan mengkritisi si mahasiswanya dulu. Oke. Mahasiswinya dulu. Kita melihat dari dua sudut pandang berarti ya. Iya. Oke. Maksudnya di sini
Aku katakanlah si dosen tuh Kemungkinan. belum ada pikiran itu. Ya. Ataupun ada pikiran ataupun enggak, kita jangan sampai situ dulu. Tapi yang aku pengen kritisi dulu adalah, lah si mahasiswa ini istilahnya kalau udah melakukan dengan cara yang salah, itu tuh menurutku udah nggak beres. Mau ujung-ujungnya apa gitu ya. Misalnya kalau ya udah sih, kenapa nggak di jam sekolah, di jam kerja misalnya, atau nggak tahu nih, ini kan tadi malam-malam kebetulan, tapi kan banyak juga pelecehan seksual yang dilakukan siang-siang. Ya itu nanti kita beda kasus lagi. Cuma yang jelas di sini adalah ini aku mau ngomong hal yang lebih besar lagi, yaitu kebiasaan masyarakat kita itu menghalalkan segala cara untuk sebuah hasil Oh, iya, yang sesepele nilai bagus. Buat apa sih nilai atau bagus ranking gitu? bagus itu ya. Ya maksudnya kalau makanya di sini aku kayak mungkin ya nanti kalau aku jadi orang tua saat kan sudah sekolah gitu, yang aku kejar ke Kansa tuh bukan masalah dia nilainya bagus Atau ranking berapa. atau ranking berapa, bahkan nggak naik kelas pun mungkin nggak apa-apa gitu. Yang penting adalah dia tuh benar-benar suka sama sekolahnya, terus memang dia mendapatkan ilmu di situ, bukan mendapatkan status. Maksudnya di situ mau naik kelas, nilai bagus, ranking itu tuh efek gitu loh, hasil aja. Aku jadi ya, tapi aku agak sedikit motong nih ya, yang itu aku jadi ingat kasus kamu yang maksudnya Apa? yang maksudnya kamu seharusnya berpotensi untuk masuk kelas IPA, tapi karena mungkin ada guru yang dongkol sama kamu, jadinya kamu nggak dilolosin untuk masuk kelas IPA mungkin ya. Kan kita nggak tahu, maksudnya ada orang tuh bisa menggunakan powernya karena sebel gitu kan, sebel sama satu siswinya. Misalnya aku guru gitu, aku sebel sama si A nih, oh lihat aja nih kamu nilainya itu. Tapi kan sebenarnya itu nggak boleh ya. Kita jadi guru tuh harus benar-benar fair, karena kita menjadi orang tua yang dimana dipercaya sama orang tua aslinya, dimana dia di sekolah itu otomatis harus bijak kan gitu. Tapi kan kadang-kadang itu yang aku tadi kamu mengingatkan aku dengan power itu. Coba bayangin kalau orang tuaku itu nge-pressure aku harus masuk IPA. Iya. Ya kan? Domino lagi nih. Bayangin, maksudnya saat aku pulang ke rumah, gimana sih kamu bego banget nggak bisa masuk IPA misalnya gitu ya. Itu aku pasti tertekan dong. Dan aku jadinya mau nggak mau, gimana nih caranya aku bisa masuk IPA? Iya, menghalalkan segala cara. Ya maksudnya mungkin belum sejauh itu, tapi kayak pasti ada pikiran kayak, aduh berkecil hati. Nah apa yang terjadi sama aku? Aku nggak masalah, aku masuk IPS, masuk IPA. Iya. Semuanya itu akan berpotensi baik ke depannya saat kita memang benar-benar mempelajarinya. Aku memang passionnya saat itu ke IPA. Berarti bisa dari banyak faktor ya. Betul, nah makanya di sini kayak aku justru malah mau menekankan, aku bukan mau membela si dosen, pendidik dan lain-lain. Enggak, itu aku udah pasti mengutuk mereka. Tapi yang paling jelas adalah ini loh, kebiasaan, habit kita, budaya kita tuh juga perlu diperbaiki. Jangan suka curang gitu loh. Ya, misalkan aku mau beli ini nih, beli cemilan, beli roti gitu, beli roti. Aduh, antrinya panjang nih. Pakai cara apa ya supaya kebiasaan untuk melakukan hal yang curang-curang itu loh, itu kalau ya kamu you know lah, warga plus 62 ini kan sering kan ini gitu. Ya dari lampu merah misalnya. Lampu merah. Aduh, aku tuh buru-buru banget nih. Itu kan salah satu kebiasaan kita untuk mempersingkat waktu dan menggunakan cara yang curang untuk keperluan kita pribadi. Ya, sesimpel itu misalnya. Harus kayak buang sampah tinggal harusnya bisa jalan ke suatu tempat sampah gitu terus kita buang gitu. Tapi aduh, mager diselip-selipin aja ke meja misalnya gitu. Ya kan itu kan cara-cara itu budaya yang jelek. Menurutku mulai dari situ tuh dibenahi, kita perlu dibenahi. Ya maksudnya di sini aku juga ngomong, aku pasti masih punya kejelekan di masalah itu ya. Cuma kalau aku lihat kalau ini jadi efek domino berkelanjutan itu bisa jadi ke situ gitu loh. Iya benar. Ya satu sisi. Ya. Walaupun kalau ngomongin faktor lainnya masih banyak lagi. Itu sih, menurut kamu solusinya apa? Tegakkan hukum seketat-ketatnya untuk masalah ini. Tapi berarti kamu setuju dengan undang-undang yang
membahas tentang pelecehan seksual itu? RUU PKS. Iya. Setuju banget. Nah, aku ada pertanyaan. Menurut kamu kenapa ada beberapa oknum yang nggak setuju dengan undang-undang pelecehan seksual? Dan otomatis malah udah nggak setuju, udah nggak perlulah ada itu gitu. Menurut kamu kenapa ya? Goblok. Waduh. Goblok lah. Kenapa goblok? Hah? Atau jangan-jangan dia nggak setuju itu? Hah? Jangan-jangan dia nggak setuju itu yang biasa melakukan pelecehan seksual. Jangan-jangan ya kan. Tapi kalau satu kata yang mewakili itu ya goblok, pakai goblok gitu. Goblok Pokoknya ya. goblok tenang. Kenapa sih? Ya sekarang gini. Kalau kita mau ngomongin solusinya apa nih? Ya, solusinya selain membangun mental ya. Membangun mental itu kan panjang. Tapi untuk bisa ke sana kita juga butuh tools. Tools. Kita butuh alat. Oke. Alat apa? Alat hukum yang benar-benar bisa melindungi hak masing-masing masing-masing masyarakat, masing-masing warga. Hak karena gini, kasusnya itu kan kenapa sekarang itu baru tercuat gitu kan? Ya karena mumpung lagi rame, semua buka-bukaan dan semua berani. Karena kalau dulu itu dari hasil wawancara korban yang telah yang banyak kita temuin di ini ya media itu, ternyata mesti takut Takut untuk bersuara. takut untuk melaporkan karena tidak ada perlindungan hukum yang memihak pada korban. Iya sih. Iya kan, maksudnya pasti nanti kayak inilah, kayak di kampus, Tapi aku setuju. kayak yang di kampus-kampus itu kan mau Tenggelam ya, melaporkan, banyak yang tenggelam juga ya. tenggelam terus suruh di apa, lakukan secara keluargaan, selesaikan secara kekeluargaan. Itu aku setuju banget sih. Maaf aku jadi harus potong gitu. Tapi aku setuju banget dengan peraturannya Pak Nadiem sekarang untuk dapat penilaian dari masing-masing kampus itu sekarang tidak dinilai dari semakin sedikitnya kasus yang ada di kampus. Kalau dulu kan mungkin misalkan semakin sedikit kasusnya nilai kampusnya itu akan semakin bagus. Kalau sekarang udah enggak. Semakin yang berani misalkan ada kasus apa, berani menguak dan berani menginvestigasi itu, justru itu akan menjadi poin yang plus gitu loh. Aku setuju banget sih. Karena dulu mungkin bisa jadi loh kampus-kampus ini menutupi beberapa kasus-kasus besar dan sengaja untuk menenggelamkannya kasus itu karena melindungi si nama kampus dan nilai kampus ini di hadapan banyak orang gitu. Ya karena memang mau nggak mau tuh, apalagi budaya zaman old gitu, orang tuh takut banget sama yang namanya aib. Ya, takut aibnya terbongkar. Padahal aib terbongkar tuh oke, itu jelek. Tapi penyakitnya sembuh di situ. Istilahnya kayak kita punya penyakit dalam gitu. Terus aku suka ngerasa ada keluhan gitu ya. Tak biarin aja. Itu aib tuh. Aib ya, yang tadinya aibnya tuh kayaknya sepele. Aku tahan, lama-lama jadi kronis, jadi kanker misalnya atau apa. Baru ketahuan itu. Ya, kalau itu bisa ketahuan dari awal, kan itu bisa sembuh lebih awal daripada ketahuannya nanti setelah udah mati atau apa gitu. Nah itu sama aja tuh, aib tuh kayak kanker tuh, kayak penyakit yang ada dalam, parasit yang ada di dalam tubuh kita. Nah terbukti apa yang di kasusnya siapa, Wirawan kan? Heri. Nah itu kasusnya, aku sampai nggak mau inget namanya ya, males. Itu kasus itu tuh MUI Bandung, pemerintah Bandung kalau nggak salah ya, ini sih yang aku dengar, bahkan mereka tuh sempat, kenapa baru terkuak sekarang, karena mereka menutupi berita itu. Nggak mau itu terkuak karena apa? Karena aib. Aib bagi umat Islam. Dia nggak memikirkan beban mental orang yang sudah dilecehkan tuh loh. Mental itu kan bikin orang jadi, aku nggak tahu sih ya kalau maksudnya mental gini, aku juga ya aku yakin pasti nggak enak gitu. Cuma kan maksudnya di sini kan aku tidak yang merasakan langsung, tapi yang lebih penting justru malah
kalau ini ditutupin, ya artinya nanti yang lain juga akan ditutupin gitu loh. Ya kan, apalagi sudah ada kaitannya sama agama, pesantren, orang hebat, orang suci, penyandang dana, ini itu bla bla bla. Semakin tutupin, wah itu tuh udah Makin nggak sehat. secara peradaban tuh udah bobrok itu. Nah itu makanya kadang-kadang kita misalkan, aku masih ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang terkait sekarang kan juga udah semakin ketat tentang pelecehan seksual bisa dilaporkan kemana. Cuman kadang-kadang sistemnya ini udah oke nih, maksudnya rencana goalsnya sistemnya ini udah oke. Kalau disahin, Kalau disahin. Nah tapi yang bikin gemes adalah nanti yang ketika itu udah nggak viral atau gimana, itu akan tenggelam nggak, dan beberapa orangnya itu gimana yang ada di dalam yang nanganin kasusnya. Itu bisa dilihat dari misalnya kayak aparat negara yang kemarin sebenarnya udah dilaporin kan kasusnya si siapa namanya yang Novia ini, tapi kan karena si cowoknya ini aparat gitu, jadinya entah itu dilindungi atau kayak gimana gitu kan. Nah itu kan kayak sesuatu hal yang kurang ya gitu loh, maksudnya kurang bagus juga. lu yang siapa nih? Dilindungi maksudnya ya kayak nggak diseriusin gitu loh, baru viral. Nah itu baru viral baru jadi konsen dan baru oke dipecat gitu. Itu karena apa? Karena hukumnya tumpul itu. Tumpul hukumnya tuh kita tuh masih tumpul. Maksudnya untuk yang kayak gini-gini itu ya, terutama nih yang berbau aib ya. Orang maling ayam tuh malah bisa sampai hukumnya lebih tajam ke maling ayam daripada pelecehan. Mungkin malingnya sopan. Permisi memaling gitu. Bisa jadi ya kan. Itu karena itu masih tumpul, makanya penting banget adanya ketegasan hukum. Karena mau nggak mau, karena ini negara hukum ya, tools atau alat utamanya ya hukum. Nah tapi makanya aku bilang goblok buat orang-orang sama partai yang nggak setuju, ya partai anggota DPR, partai yang nggak setuju sama RUU PKS ini. Jangan-jangan ya. Itu bukan jangan-jangan, aku cuma ngomong goblok aja. Kita tuh secara itu mau dilindungi secara hukum, tapi susah-susah. Ya Kalau alasannya kenapa? alasannya kalau yang lagi di media ya, itu gara-gara ada tulisan apa, jadi itu hukum itu akan diberlakukan buat orang yang melakukan hal yang tidak diinginkan atau tidak diizinkan oleh si korban gitu. Nah itu terus yang dimasalahin apa? Yang dia jadiin masalah adalah, oh berarti di undang-undangnya itu bisa ya boleh seks bebas gitu. Kan Radong ya. radong. Nggak tahu, pikirannya sempit. Ayolah Pak Goblok ya. gitu. Kalau menurut Aku gemes, jujur aku gemes sama orang-orang itu yang ngomong itu. Ayolah coba ketika itu Anda punya anak perempuan ataupun anak laki-laki, dan ketika anak kalian tuh dilecehkan, apakah kalian setuju? Nah, terus kalian mau nuntut tapi hukumnya tidak mendukung untuk kalian menuntut itu. Iya gitu. Itu sih ya, semoga sama ini nih, apa tuh? sama menurutku kenapa ada kok pihak-pihak ya, Sabar Pak. pihak-pihak yang sampai nggak setuju sama pengesahan itu. Aku melihat latar belakang daripada terutama partainya nih ya, partainya. Aku nggak mau sebut merek, orang-orang udah tahu semua tuh siapa partainya. Itu mereka tuh terlalu patriarki gitu. Terlalu patriarki ya namanya. Mereka itu secara memandang wanita tuh lebih rendah daripada laki-laki. Itu mereka tuh laki-laki sentris gitu loh mereka. Mereka berpikir maunya pokoknya ya kamu harus taat terhadap suami atau sini laki-laki gitu ya. Ya taat oke. Konteksnya itu apa sih, dulu gitu. itu bisa merembet juga kayak yang poligami itu bahaya juga sih. Ya kan memang yang ke situ tuh yang biasanya menolak gitu. Ada Ya kan? aja aksi. Jadi kalau menurutku justru malah otaknya lebih seks daripada apapun itu namanya. Belah hewan kali ya. Iya, udah nggak tahu lah. Udah nggak punya akal. Udah aku udah malas ngomongnya. Udah nih. Tapi aku juga sebel banget sih kalau udah di ngomongin. ranah dari ngomongin itu udah
kayaknya nggak ada habisnya, dan semoga undang-undang yang membahas tentang pelecehan seksual ini segera disahkan. Segera optimal, bukan mau usaha kayak apa kalau nggak optimal juga buat apa. Dan sistemnya juga bagus. Betul, bagi semua penegak hukum juga harus benar-benar tegas nih di masalah ini. Dan kita juga aman tinggal di negara kita sendiri. Betul. Ya kan, Jadi merasa dilindungin. Beberapa belas tahun lagi saat kita nyekolahin anak, kita udah nggak perlu takut lagi gitu loh ya kan. Walaupun kita juga harus tetap was-was ya, karena dimanapun dan dengan siapapun itu bisa terjadi. Oke teman-teman, sampai jumpa di Bibers selanjutnya. Dadah. 3, 2, 1. Terima kasih.